Dan ini saatnya untuk kawan berbagi pertanyaan untuk kita di WhatsApp SKFM 081138106696. Bapak Pendeta, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Siap. Ini buat kawan SKFM yang lagi nonton live Bapak Pendeta lewat Facebook. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini berbagi pertanyaan untuk kita. Minyak urapan. Kemarin saya dengar ibadah pelepasan atau pemakaman minyak urapan untuk mengurapi jasad agar tidak diterkam setan, memeteraikan jasad agar dibangkitkan pada akhir zaman. Benarkah demikian sesuai firman Tuhan? Mohon penjelasan. Iya, minyak urapan dipakai untuk mengurapi jenazah ya. Jenazah, ya. Supaya bisa bangkit pada akhir zaman. Oke. Apakah itu alkitabiah atau tidak? Jadi ini ada dua hal ini ya. Yang pertama minyak urapan, yang kedua dikaitkan dengan kebangkitan orang mati. Ya, dalam kebangkitan nanti. Saudara-saudara, jadi memang betul bahwa di Alkitab itu ada minyak urapan. Ini sebenarnya pertanyaan sudah ke sekian kali ya ditujukan kepada saya, dan sepanjang orang masih kasih pertanyaan ya saya akan berusaha jawab. Karena ini saudara tahu ini pertanyaan spontan ya. Bahwa orang bertanya ya kita jawablah begitu toh. Nah, berkaitan dengan minyak urapan, saya kan sudah kasih tahu bahwa minyak urapan itu hanya ada di perjanjian lama. Ya, mari kita belajar sesuai dengan firman Allah. Yang membuat orang sesat atau tidak sesat, tergantung apa yang dia pahami, apa yang dia ajarkan, apa yang dia lakukan itu seturut firman Allah atau tidak. Kalau tidak seturut firman Allah itu yang sesat. Kalau sesuai dengan firman Allah ya aman dia, tidak sesat. Iya toh? Makanya Tuhan Yesus kan pernah bilang begini. Dalam Matius pasal berapa tuh? 22 ya. Ayat 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sekali lagi, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi yang membuat orang sesat itu apa, saudara? Tidak mengerti kitab suci. Fungsi kitab suci itu apa? Fungsi kitab suci kalau kita lihat menurut 2 Timotius 3 ayat 16, firman Allah dengan jelas berbunyi bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara lihat di situ. Jadi kalau mau tahu salah atau benar, lihat firman Allah. Bukan kata-kata manusia. Kalaupun manusia yang ngomong, manusianya ngomong di atas dasar apa? Kalau hanya atas dasar pandangan pribadi, ya, itu belum bisa diterima. Bahkan bisa sesat juga kalau hanya pribadi. Tapi kalau dia berdiri di atas firman Allah, nah disitulah kita bisa memutuskan untuk percaya. Yakin bahwa oh betul, ini yang dia ngomong ini firman. Dan menurut saya Kristen yang baik adalah Kristen yang seperti itu. Kristen yang tidak peduli. Siapapun yang mengajar silakan kau ajar. Tapi kami yang dengar ini tidak asal dengar. Kami harus terima baik-baik. Karena kalau asal dengar saja, wah ini bahaya. Ibrani 2 ayat 1 mengatakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya apa? Kita jangan hanyut di bawah arus. Ya.
Kita jangan hanyut di bawah arus. Jadi betul-betul harus perhatikan nih. Mau pendeta siapa saja termasuk saya. Apalagi saya berani khotbah di radio, khotbah di media, buka tanya jawab. Itu tidak main-main. Ya. Seperti saya bilang, saya ini suka dengar khotbah orang. Apalagi kalau yang dia khotbah tuh omongnya firman. Nah, itu saya paling suka. Ya. Bukan berarti tidak boleh pakai cerita, ilustrasi. Boleh, tapi dia tidak mendominasi satu khotbah. Itu hanya pendukung saja. Untuk membuat orang mengerti poin yang dijelaskan dalam konteks kekinian atau konteks sekarang. Sesuai dengan konteks sekarang gitu. Tetapi tetap yang paling utama, perhatikan dulu. Siapapun dia. Bahkan pendeta-pendeta termasuk saya harus memberi diri kita diuji oleh umat. Silakan pendengar uji. Ini pendeta dia ngomong, dia ajar dasarnya apa. Jemaat yang baik harus perhatikan, catat, periksa kembali. Seperti jemaat Berea kan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 17 itu. Ya. Ketika Paulus ada di kota Berea. Waduh, jemaat di sana tuh beda sama jemaat yang di Tesalonika. Bedanya di mana, saudara-saudara? Dikatakan demikian, Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Bagus. Ya, dengar firman harus rela. Tidak boleh ada yang dipaksa-paksa. Seperti Bapak Ibu yang mengikuti khotbah saya di media, di radio, Facebook, YouTube. Saudara ikut bukan karena dipaksa. Saudara memang mau cari kebenaran. Nah, itu teladan bagus. Mirip tuh kayak jemaat di Berea. Tidak dipaksa-paksa. Rela hati. Keputusannya sangat kuat mencari firman. Karena dia ingat Tuhan Yesus bilang manusia tidak hidup dari roti saja. Tapi manusia hidup dari setiap perkataan Tuhan. Maka dia harus cari firman. Kan begitu. Tetapi apakah cari asal cari? Tidak. Cari dengan penuh ketelitian. Kalau mau teladani jemaat Berea ya. Sebab dikatakan karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan, dengar ini penting sekali. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudara, padahal yang khotbah ini siapa? Paulus. Paulus adalah salah satu hamba Tuhan yang mereka dengar. Mereka sudah dengar banyak hamba Tuhan tentunya. Tapi mereka tidak peduli mau hamba Tuhan siapa. Periksa Alkitab. Jadi begini. Penerapan praktisnya bagi orang Kristen hari-hari ini begini. Saudara mungkin tidak bergereja di tempat pendeta Mel Atok. Ya. Tapi karena media saudara dengar pendeta Mel Atok. Saudara tidak bergereja di pendeta yang lain. Tapi karena media maka saudara kan otomatis dengar juga kan. Itu boleh-boleh saja. Tapi lengkapilah diri Anda dengan kerelaan dan ketelitian. Itu dua hal tuh. Kerelaan dan apa? Ketelitian. Jadi Anda juga jangan menjadi jemaat yang kaku. Hanya dengar gembala Anda saja. Jangan juga. Boleh dengar orang lain. Tapi Anda tolong teliti dulu baik-baik. Silakan, boleh. Sebab yang khotbah di sini Paulus. Dan Paulus adalah salah satu hamba Tuhan. Bukan satu-satunya hamba Tuhan. Dan Paulus kita tahu. Kurang pintar apa? Terlalu pintar. Sudah pintar lagi. Diurapi Roh Kudus lagi. Dipenuhi Roh Kudus lagi. Tetapi bagi mereka mau pintarkah, mau diurapi kah apa, dia manusia biasa. Kita harus teliti. Nah, ini keren kan. Nah, kembali kepada kasus kita atau pertanyaan yang Anda tanyakan kepada saya pagi ini. Minyak urapan dipakai untuk mengurapi jenazah. Ya, sesuai pertanyaan yang dibacakan oleh Kaningsi tadi. Bahwa tujuannya supaya
jangan disambar setan. Gimana? Pertanyaannya, kemarin saya dengar di ibadah pelepasan atau pemakaman, minyak urapan untuk mengurapi jasad agar tidak diterkam setan. Oke. Dan memeteraikan jasad agar dibangkitkan pada akhir zaman. Oke, mari kita bedah ini ya. Ini pertanyaan menarik. Saudara, perhatikan bahwa tujuan mengurapi jenazah supaya jenazahnya jangan apa? Dimakan setan, jangan dirampas setan dan bangkit pada akhir zaman. Nah, mari kita lihat dulu. Minyak urapan ini sudah saya katakan tidak ada di perjanjian apa? Tidak ada di perjanjian baru, tidak ada. Hanya ada di perjanjian lama. Dan pertanyaannya, apakah di perjanjian lama itu sekarang sudah tidak berlaku? Tapi kita cek, waktu masih berlaku itu ada tidak minyak urapan dipakai untuk mengurapi jenazah? Itu tidak ada. Dari mana saya tahu? Ya, sesuai pendahuluan saya ketika menjawab pertanyaan ini, ya dari Alkitab. Saya ini hamba Tuhan, jadi ngomong harus Alkitab. Firman Allah. Yesus sendiri bilang yang bikin orang sesat itu dia tidak ngerti firman Allah. Jadi harus back to the Bible dong. Harus kembali ke Alkitab dong. Mari kita lihat. Di dalam kitab Keluaran ya. Keluaran pasalnya yang ke 30 mulai ayat 22. Ini minyak urapan. Saudara silakan, inilah minyak urapan. Ini data minyak urapan. Tidak ada minyak urapan di sini dipakai untuk mengurapi jenazah. Itu tidak ada. Mari kita lihat. Keluaran 30 ayat 22, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 shikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 shikal, dan tebu yang baik 250 shikal, dan kayu teja 500 shikal, ditimbang menurut shikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus. Nah, itulah bahan-bahan yang Tuhan tentukan. Tidak, Musa bukan Musa punya ide sendiri, ambil sembarang. Oh tidak, itu harus ada konfirmasi yang jelas dari sorga. Baru bisa bikin minyak urapan, ya. Lalu dilanjutkan di ayat 25. Suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus, ya. Fungsinya untuk apa? Di sini kita lihat, apakah ada untuk jenazah? Mari kita lihat. Ingat ya, saya ngomong apa adanya kebenaran firman. Kalau saudara mau protes saya, protesnya hati-hati. Saudara lihat di mana yang tidak sesuai firman. Takutnya Anda asal bunyi, Anda bukan sedang protes saya, Anda sedang protes firmannya Tuhan. Seperti setan yang menyerang Adam dan Hawa, itu dimulai dengan menyerang firman. Tuhan sudah bilang kalau kamu makan buah ini kamu mati. Setan datang, setan bilang apa? Tidak. Berarti setan sedang menyerang firman. Firman bilang A, setan bilang B. Dan manusia tertipu waktu itu. Nah, sekarang kita harus hati-hati. Metode yang sama masih setan pakai. Alkitab ngomongnya apa? Setan ngomongnya yang lain. Begitu kan? Nah, ini bahaya. Fungsi dari minyak urapan itu apa sih saudara-saudara? Apakah ada untuk mengurapi jenazah? Nah, di sini kita lihat. 26. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum. Itu yang diurapi. Lalu apa lagi? 27. Meja dengan segala perkakasnya. Kandil dengan perkakas-perkakasnya. Dan mezbah pembakaran ukupan. Sejauh ini belum ada jenazah ya. 28. Mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya. Bejana pembasuhan dengan alasnya. Belum ada jenazah. 29. Haruslah kau kuduskan semuanya, sehingga menjadi maha kudus.
setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Ya. Ini juga belum ada jenazah di sini. 30. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Jadi yang diurapi di ayat 30 ini hanya Harun dan anak-anaknya yang sudah jelas-jelas adalah imam-imam. Ya. Dan mereka hidup, bukan mati. Oke. 31. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian. Inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. 32. Kepada orang biasa, nah jemaat awam tidak boleh ya. Entah dia mau hidup mau mati, yang namanya jemaat awam tidak boleh. Kepada badan orang biasa, janganlah minyak itu dicurahkan. Dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Jadi tidak boleh buat yang sama lagi. Itu sudah ramuan khusus. Harus dengar konfirmasi dari sorga. Tidak boleh asal-asalan. Itulah minyak yang kudus. Dan haruslah itu kudus bagimu. 33. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu. Atau yang membubuhnya pada badan orang awam. Dengar. Haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Lalu di mana ada jenazah? Tidak ada. Jadi kalau ada orang bilang minyak urapan gosok di jenazah, tidak ada datanya di sini. Ya, ini saya angkat data saat minyak urapan masih berlaku loh ya. Sekarang kan sudah tidak berlaku. Ditandai dengan apa? Waktu Yesus mati di Golgota. Dengar ini saya ngomong back to the Bible. Saya tidak sembarang. Saya sudah atas izin Allah, kemurahan Allah saya melayani tanya jawab. Begini baru saya sembarang-sembarang. Tidak mungkin. Kalau yang saya tidak mampu jawab, saya jujur saya tidak mampu. Saya belajar dulu baru saya jawab. Tapi kalau yang Tuhan sudah kasih kemampuan, saya akan jawab. Contohnya pertanyaan ini. Ya, dengar saudara-saudara bahwa waktu Yesus mati di Golgota itu ada 3 fenomena kan. Yang pertama apa? Gempa bumi. Yang kedua, orang-orang kudus bangkit lalu masuk ke Yerusalem. Itulah orang-orang yang percaya Yesus dalam perjanjian lama. Lalu yang ketiga, tabir Allah itu terbelah. Robekannya dari atas ke bawah. Mayoritas penafsir bilang kenapa dari atas ke bawah? Karena Allah sendiri yang merobek. Fungsi tabir itu untuk apa? Memisahkan antara ruang kudus dan maha kudus. Ruang kudus itu imam-imam biasa. Ruang maha kudus itu imam besar yang masuk 1 tahun 1 kali untuk urusan pengampunan dosa umat dan dosanya sendiri. Oke. Nah, jadi tabir itu semacam pembatas antara umat dan Tuhan Allah. Tapi ketika Yesus mati, tabir itu dirobek bagi 2. Kenapa? Karena tabir itu adalah pembatas yang sudah dihilangkan oleh Yesus sendiri. Makanya orang dengan bebas sekarang ketemu Tuhan Allah hanya melalui Yesus kan. Sekaligus mengingatkan kita bahwa prinsip-prinsip keimaman, segala ketentuan-ketentuan hukum Taurat yang berkaitan dengan ceremonial law atau hukum tata cara termaksud minyak urapan itu sudah dibatalkan, tidak ada lagi. Jadi jangan ajar orang untuk kembali ke perjanjian lama lagi. Yang jelas-jelas Yesus sudah batalkan. Anda kalau pakai lagi apa yang sudah Yesus batalkan, itu Anda tidak menghormati Yesus. Anda menghina Yesus. Nah, ini di sini yang masalah nih kadang-kadang. Tapi itulah kadang-kadang kalau kami jelaskan begini, kami dibilang sok-sokan, sok pintar, sok tahu. Oh tidak, saya tidak pintar. Saya ini belajar dari orang. Jadi kalau ada bilang Melato pintar itu tidak, saya belajar dari orang. Dan ini firman. Ya, jadi saya harus sampaikan. Mari saudara lihat ya. Efesus pasal 2 itu ya, ayat 15 ya. Itu kan jelas di sana dia bilang apa?
Sebab dengan matinya sebagai manusia, maksudnya Tuhan Yesus mati di Golgota, ia telah membatalkan. Dengar, jangan lagi saudara bilang belum batal jadi masih mau pakai kembali. Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah hukum Taurat dalam artian hukum tata cara dan hukum pemerintahan. Kalau hukum pemerintahan Israel kan saudara tahu, ada aturan-aturan yang mengerikan. Orang kalau penyesat dirajam dengan batu sampai mati. Orang kena tangkap bersinah dirajam dengan batu sampai mati. Itu kan tidak berlaku di negara kita. Kita punya hukum sendiri. Itu dibatalkan oleh Yesus. Semua negara atur sendiri hukumnya. Kita tidak pakai hukum Israel ini. Lalu hukum tata cara seperti sunat, ya, urusan makan minum, lalu ratusan tambahan dari ahli-ahli Taurat seputaran Sabat itu dibatalkan. Termaksud prinsip-prinsip keimaman seperti harus ada pembatas ini itu, ya, berdoa tidak bisa sendiri, harus diwakilkan, atau menghadap Tuhan harus diwakilkan. Sekarang tidak perlu lagi. Alkitab berkata gereja itu imamat yang rajani. Fungsi imam itu apa? Menghadap Tuhan. Jadi semua orang percaya, entah suami, istri, anak kecil, siapapun dia, pemuda-pemudi, asal dia jemaat, dia itu imamat yang rajani. Seturut 1 Petrus 2 itu ayat 9 dan 10. Itu bukan hanya bapak atau ibu, tidak. Semua orang percaya. Kapan saja, di mana saja, mau di mobil, mau di pesawat, mau di mana, kau boleh berdoa saat teduh di situ, silakan. Selama itu bukan untuk pamer seperti orang-orang munafik yang pamer kegiatan agamanya seperti Yesus kritisi di Alkitab itu. Ya. Nah, saudara lihat di sini ya, bahwa ini pertanyaan sangat menarik dan saya harus jawab sejujur-jujurnya. Minyak urapan itu tidak berlaku lagi. Apalagi yang masih berlaku saja urapi jenazah tidak ada. Apalagi yang jelas-jelas sudah dibatalkan. Ya tidak ada urusan. Jenazah suntik formalin supaya jangan bau. Tanya di rumah sakit situ untuk apa? Supaya jenazah bisa awet 1-2 hari. Karena mengingat penguburan masih tunggu keluarga segala macam. Tak usah gosok minyak urapan. Karena sudah tidak berlaku. Nah, kalau sudah tidak berlaku dan dipakai pasti salah. Apalagi sudah salah lagi tapi tujuannya lebih kacau lagi. Supaya apa? Jangan disambar setan. Jangan dirampas setan. Ya, itu kan kacau. Setan itu apa? Maksudnya setan mau rampas apa? Orang meninggal, saudara, itu urusannya sama Tuhan Allah. Setan mau bikin apa jenazah orang? Setan itu hanya berurusan saat orangnya hidup. Dia akan goda sampai orangnya sesat, sampai orangnya menyimpang dari Tuhan, supaya bisa masuk neraka dengan setan. Karena setan itu di neraka. Setan itu tidak ada hak menyiksa orang setelah mati. Tidak ada. Yang siksa orang setelah mati itu Tuhan, bukan setan. Yang punya neraka itu Tuhan. Dan neraka itu tempat setan disiksa. Aduh, ini kacau nih. Kadang-kadang pemahaman-pemahaman yang asal-asal. Karena kita punya kebanyakan. Saya lihat ada orang Kristen tertentu itu ya. Yang suka sekali dibodohi orang gitu loh. Suka sekali dengan ajaran-ajaran yang kelihatan heboh, spektakuler. Tidak tahu copot ayat sembarang dari mana. Padahal Alkitab bilang tidak ada. Saya sudah ungkapkan ini beberapa kali. Bahwa tidak ada setan menyiksa orang. Itu tidak ada. Setan itu disiksa. Setan itu bisa menyiksa orang saat orang itu hidup. Betul. Betul, bisa. Contoh, saya contohkan ya. Tapi kalau dia sudah mati nggak ada urusan. Ya. Markus 1 ya, ayat 26. Ini kan menurut saya satu siksaan oleh roh jahat. Ya, ini Markus 1 ayat 26. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu. Dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Jadi jelas, setan goncang-goncang. Di bagian lain masih Injil Markus. Dia banting-banting itu orang. Ya,
Markus 1 ayat 20. Ayat 20 lebih dahulu. Ya. Lalu mereka membawanya kepadanya. Seseorang yang terikat dengan roh jahat itu. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Nah, ini jelas setan menyiksa orang. Tapi kapan? Waktu orang itu hidup. Makanya kita kalau masih hidup tuh nempel sama Tuhan supaya setan jangan telan kau. Setan jangan hancurkan kau. Makanya Petrus bilang dalam 1 Petrus 5 ayat 8 itu, berjaga-jagalah, waspada, berjaga-jaga. Setan itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia keliling cari mangsa yang dapat ditelan. Kapan? Waktu kita hidup. Mati tidak ada urusan. Makanya hidup tuh setan perlu ada. Supaya apa? Kita bergantung sama Allah. Markus 9 ayat 26 lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. Nah, jadi setan itu hanya urusan waktu kita hidup, dia serang kita sebagai milik Kristus. Tapi kalau andanya tidak dekat sama Tuhan, ya lu habis. Tapi kalau kita nempel sama Allah, bergantung sama Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, minta ampun dosa, setiap hari intim sama Tuhan, selalu ada saat teduh dan berjaga-jaga, kita lebih dari pemenang, kan begitu. Tapi kalau saudara tidur-tiduran, jangan heran kalau Anda disantet karena suanggi, tembus. Nah, itu karena memang kurang berdoa, kan begitu. Ya. Nah, kekasih Allah, jadi setan itu dia tidak menyiksa orang setelah kematian. Tidak ada. Setan itu disiksa. Ya. Silakan saudara yang mau protes, saya tunggu protes Anda. Mel Atok siap. Bukan untuk gagah-gagahan mau berdebat. Bukan. Takutnya saudara mempertahankan sesuatu yang tidak alkitabiah akan merugikan Anda. Secara rohani itu, secara iman Anda tersesat itu. Ya. Saudara masih ingat ya? Itu setan di daerah Gadara. 2 orang itu ya. Matius 8 ayat 28-29. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. 29. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Jadi setan saja tahu kalau dia akan disiksa di akhir zaman. Ya. Jadi kalau bilang minyak urapan supaya setan, itu ajaran bodoh, itu ajaran tidak ada di Alkitab itu. Ya. Itu ajaran bahaya, menyesatkan orang tuh. Pandangan seperti itu harus dibuang, ya. Nanti di Wahyu 20 ayat 10 setan disiksa. Nah, apalagi untuk kebangkitan orang mati. Kebangkitan orang mati apa urusannya sama sama minyak urapan? Tidak ada. Tuhan Yesus bilang begini. Ini jangan tambah-tambah ayat ya, tidak ada minyak di sini nih. Yohanes 6 ayat 44. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Buat apa minyak? Tidak ada urusannya sama minyak. Ya. Dia akan kubangkitkan. Tidak ada bilang dia akan kubangkitkan pakai minyak. Tidak ada. Jadi jangan sembarang ya kita ngomong apa-apa harus back to the Bible. Kiranya jawaban saya ini berkenan ya. Ya, saya tidak tahu saudara menyoroti pengalaman yang mana, tapi menurut saya kalau minyak urapan dikaitkan dengan jenazah supaya jangan dirampas setan, lalu supaya bisa bangkit, omong kosong, sesat itu semua, tidak ada di Alkitab ya. Shalom.